Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Jadi kita udah masuk hari-hari terakhir puasa ya. Bentar lagi lebaran. Semoga teman-teman yang nonton video ini masih pada sehat. Dan yang menjalankan puasa juga semoga puasanya lancar. Amin. Tapi walaupun puasa tuh konon bulan penuh berkah ya, ternyata kalau konteksnya film tidak seperti itu sayangnya. Soalnya kayak yang udah lu semua pasti pada tahu karena udah sering kita bahas juga, ini bioskop ini agak kurang bergairah sepanjang bulan puasa. Kalau lu ngeliat jumlah rilisannya mungkin kayak normal, tapi secara kualitas film yang dirilis atau secara box office itu waduh, anjlok kalau dibandingin bulan-bulan biasanya. Jadi gue makin sering ubek-ubek OTT tuh untuk memenuhi hasrat menonton gue, karena kalau cuma bergantung ke bioskop ini kayak kurang puas rasanya. Jadi gue lumayan sering nyari-nyari tontonan lain di OTT, di streamingan, dan salah satu tempat yang paling sering gue datengin adalah Catch Play. Ini bukan iklan, kalau yang sering nonton video gue pasti tahu ya, kalau gue tuh sering mempromosikan Catch Play bukan dalam bentuk iklan, bukan dalam arti mempromosikan itu mengiklankan, tapi menyuruh orang-orang ayo lo tonton, karena buat gue Catch Play itu salah satu OTT yang paling underrated. Orang jarang merekomendasikan film dari Catch Play, padahal katalog film dia, series dia itu oke-oke dan murah ya, murah. Setahu gue tuh cuman 25.000 atau 22 ribuan per bulan gitu. Dan ada juga paket single rental film yang per film cuman sekitar 15 ribuan, jadi murah. Tapi sayangnya nggak banyak yang tahu. Contoh gini deh, dari semua orang yang nonton video ini, berapa yang tahu kalau di Catch Play itu sekarang nih udah ada film September 5 contohnya. Itu film yang kemarin dapat nominasi Oscar buat Best Original Screenplay. Atau siapa juga yang tahu kalau di Catch Play sekarang udah ada The Last Showgirl, Pamela Anderson, yang di situ dia aktingnya bagus banget tuh sampai dapat nominasi award beberapa. Gue yakin banyak yang nggak tahu. Jadi silakan kalau kalian ngerasa wah streamingan nih tontonannya udah kurang variatif, lu coba Catch Play. Serius, ini sekali lagi gue nggak mengiklankan Catch Play, gue hanya merekomendasikan ke kalian karena lu bakal nemuin banyak film-film keren, hidden game, atau film-film baru, film-film yang tahun kemarin itu dapat awards, lumayan berjaya di festival, itu ada di sana. Nah, yang mau gue bahas kali ini bukan film tapi ya, kali ini gue mau nyoba sesekali lah ngebahas series, yaitu yang judulnya adalah Lioness. Ini series yang dibikin sama Taylor Sheridan. Dia itu adalah kreator Yellowstone. Nah, lu pasti pada tahu kalau Yellowstone. Kalau di film, Taylor Sheridan itu mungkin lebih dikenal sebagai penulis naskahnya itu Sicario sama Hell or High Water. Jadi naskah-naskah kriminal lah, ciri khas dia itu, ciri khasnya si Taylor Sheridan itu. Dan Lioness ini sebenarnya mirip-mirip Sicario sih, dalam arti dia sama-sama soal special agent, sama-sama soal special mission. Bedanya kalau Lioness ini bukan ngomongin soal narkoba ya. Kalau Sicario kan ngomongin soal kartel, soal drug dealer. Nah, kalau Lioness ini nggak cuma soal narkoba. Dan tone-nya sendiri walaupun serius, dia itu nggak sedepresif dan nggak sekelam Sicario. Jadi lu jangan takut kayak, waduh, gue pengen nonton series ini tapi kalau kayak Sicario gue nggak kuat hati gue, karena kan itu dark banget ya Sicario ya, depresif banget. Nggak. Kalau Lioness ini walaupun serius, di beberapa partnya itu lumayan dark, tapi nggak dark banget kayak Sicario yang sampai bikin hati lo capek. Dan sebenarnya Lioness ini udah sampai season kedua ya. Gue aja yang telat taunya karena gue jarang nonton series. Nah, yang mau gue bahas kali ini tuh cukup season pertamanya dulu. Nanti kalau ternyata gue kelar juga season keduanya dan banyak yang pengen gue ngebahas season keduanya, akan gue bahas juga. Tapi di video ini yang gue review season satunya dulu. Yang BTW secara durasi ini lumayan pendek. Nah, ini alasan gue tertarik juga nonton Lioness ya. Karena gue itu biasanya malas nonton series karena gue gak punya waktu. Like satu episode mungkin 60 menit kayak drakor dulu kan gue sering ya. Sekarang gue udah gak sempat tuh. Satu episode bisa 1 jam atau mungkin bahkan lebih. Terus per seasonnya bisa sampai 10 episode, 12 episode. Itu gue gak sempet. Nah, kalau Lioness ini cuma 8 episode. Dan tiap episodenya itu durasi mungkin cuma sekitar 40 menitan. Jadi cepet banget. Dan karena pendek itulah gue juga ngerasa penceritaannya jadi gak draggy. Temponya cepet, dinamis, gak yang muter-muter berkutat di satu titik itu doang sampai gue bosen berlarut-larut. Nggak, dia itu penceritaannya enak, cepet. Alurnya sendiri terinspirasi dari tim CIA yang beneran ada in real life, yang namanya adalah tim Lioness, yang dibentuk buat menggali informasi dari perempuan-perempuan di sekitar target operasi mereka. Dan di series ini karakter yang nge-lead Lioness namanya itu Joe. Dia diperanin sama Zoe Saldana, yang bareng sama timnya itu berusaha nangkep teroris bernama Asmar Ali Imrohi. Caranya gimana? Ya dengan menggali info dari Aliyah, anak perempuannya Amrohi. Gali infonya gimana? Ya dengan ngirim mata-mata kayak tadi gue bilang. Lioness ini modus operandinya adalah mereka mengirimkan mata-mata
ke perempuan yang jadi sosok terdekat dari si target operasi. Dan di sini yang dikirim buat jadi mata-mata itu namanya adalah Cruz, anggota marinir yang nyamar jadi orang sipil buat ngedeketin Alia dengan cara pura-pura jadi sahabat dia. Dan di luar misi itu kita juga bakal ngelihat kehidupan pribadi Joe yang gak terlalu harmonis. Terus dinamika si Joe sama bos dia dari CIA yang namanya adalah Caitlin, yang BTW diperanin sama Nicole Kidman ya. Nanti ada juga Morgan Freeman yang sempat nongol jadi sekretaris luar negeri Amerika. Intinya ini series bertabur bintang lah. Dan begitu gue tonton emang aktingnya bagus semua sih. Walaupun dari nama-nama yang tadi gue sebut, satu yang paling menonjol adalah si Suzaldana. Semua karakter di series ini itu nggak ada yang sempurna. Jadi mereka itu semua orang-orang penuh dosa. Gampang ya. Mereka orang-orang yang kotor, tidak suci badannya, penuh dengan dosa, penuh dengan darah, sering ngelakuin hal-hal buruk yang mereka sendiri juga menyesali itu. Nah, poin itulah yang bisa dihidupin sama para pemainnya, terutama si Suzaldana. Dia itu bisa banget menghidupkan rasa bersalahnya si Joe, karena si Joe ini di awal cerita, di awal season itu diperlihatkan pernah memutuskan buat membunuh, dalam tanda kutip ya, membunuh mata-mata sebelum si Cruz tadi. Jadi singkatnya gini, di awal itu Joe udah punya mata-mata lain. Waktu itu dia disuruh menyusup ke ISIS tuh. Cewek disuruh jadi salah satu perempuan di tubuh ISIS pokoknya. Nah, tapi penyamarannya terbongkar. Harusnya si Joe itu ngirim pasukan buat nyelamatin si mata-mata. Cuman dia ngerasa kalau wah di titik ini udah nggak terselamatkan lagi nih. Kalau gue ngirim tim nanti cuma terjadi baku tembak, banyak yang mati, dan mata-mata yang gue kirim nih informasinya keburu diambil sama ISIS. Ya udah, akhirnya dia milih ngirim misil anjir, diledakin semua di situ termasuk si mata-matanya. Nah, peristiwa itu bikin si Joe ini punya rasa bersalah yang tinggi banget. Dan Suzaldana bisa menghidupkan rasa bersalah itu. Tapi si Suzaldana tetap masih belum jadi favorit gue di sini. Masih ada yang lebih bagus mainnya. Bukan lebih bagus sih mungkin, tapi lebih mencuri perhatian. Yaitu si Laisla de Oliveira yang meranin Cruz. Anjir, badass banget ini orang. Bukan cuman urusan berantem ya badassnya. Berantemnya keren. Tapi yang bikin dia tuh lebih kelihatan tangguh itu adalah gimana si Laisla yang meranin Cruz itu bisa ngeliatin betapa kuatnya psikis karakter dia. Karena si Cruz itu tetap bisa bertahan, bahkan makin kuat sampai akhirnya unggul ya dibanding marinir lain yang cowok. Dia tuh lebih jago, lebih kuat, lebih tangguh daripada cowok-cowok di marinir, walaupun dia itu punya masa lalu yang menyakitkan. Simpelnya gini, Cruz adalah karakter yang empowering. Mau dihajar sekeras apapun fisik dan psikis dia selalu bangkit. Dan gue suka tuh tiap ngeliat si Cruz itu selalu punya akal untuk ngatasi rintangan apapun di misi dia. Soalnya kan si Cruz ini newbie ya. Itu yang bikin misi-misi dia itu menarik. Soalnya dia bukan seorang agen yang udah berpengalaman banget, tahu mesti ngapain, enggak. Dia sering bingung. Beberapa kali ngelakuin kesalahan, bahkan di awal tuh nervous banget tuh, mau turun dari mobil aja, ini gue harus ngapain? Di saat biasanya kita ngelihat film-film atau series soal special op, karakternya itu udah ahli banget. Ya udah, mau nyamar ya udah gue tinggal turun, kalem. Nah di sini nggak, dia bener-bener nervous, bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Dan begitu turun ke lapangan juga dia sering dihadapkan dengan hal-hal di luar prediksi dia. Cuman dia selalu punya akal untuk keluar dari masalah itu. Tapi pesan yang disampaikan sekali lagi ya, bukan soal wah Cruz ini jago banget, enggak. Tapi Cruz itu orangnya pantang menyerah. Nah tapi kalau ngomongin penceritaan ya, gue sih ngerasa Lioness ini masih jauh dari sempurna sih. Kayak misal subplotnya soal kehidupan si Joe itu nggak pernah kerasa terlalu menarik. Walaupun itu subplot yang penting ya, karena dari subplot itulah kita bisa kenal karakternya lebih dalam. Kita tahu kalau Joe itu rumah tangganya bermasalah, kita tahu kalau anaknya itu nggak terlalu suka sama dia, dan itu akhirnya membentuk kepribadian si Joe. Itu sebenarnya penting, cuman presentasinya itu nggak pernah terlalu menarik. Setiap kali seriesnya itu masuk ke cerita personalnya si Joe, gue kayak kapan nih balik lagi ke misi. Terus gue juga sesekali itu nemu beberapa kalimat yang rada corny, nggak rutin muncul di tiap episode sih, ini sesekali banget, cuman kerasa lah tiap kali muncul. Ini agak gue sayangkan dan gue kaget karena biasanya si Taylor Sheridan yang di sini juga nulis naskah itu kan kalau nulis dialog selalu bagus biasanya, selalu tajam, selalu kreatif. Nah nggak tahu di sini sesekali dia kok dialognya corny. Cuman buat gue itu masih kekurangan yang normal sih. Dalam arti nggak sampai mengurangi keasikan gue nonton Lioness. Actionnya digarap dengan solid, terus elemen thriller spionasenya juga lumayan intens, dramanya yang ngangkat soal gender juga bisa ngasih bobot emosi. Jadi overall presentasinya tuh oke. Dan yang gue suka juga adalah gini, semua hal yang diceritain di sini soal apapun itu nggak pernah lepas dari yang namanya ambiguitas moral. Kayak semakin jauh ceritanya berjalan, kita tuh semakin mempertanyakan etika yang dipakai sama si Joe dan temen-temennya. Awalnya tuh kayak oh ya ini mereka adalah
pasukan yang peduli bangsa anjir, yang nasionalis, yang ya udah melakukan semuanya itu demi kepentingan negara. Tapi makin lama kita akan makin ngerasa kok caranya kayak gini banget ya buat ngejalanin misi, kayak nggak humanis, kayak nggak manusiawi, nggak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Itu yang bikin ceritanya menarik. Kalau skor buat Lioness season 1 ya gue kasih 7 lah dari 10. Masih layak untuk ditonton. Masih bikin gue tuh semangat untuk lanjutin season 2. Yang katanya sih jauh lebih bagus lagi daripada season 1 ya. Kalau gue ngeliat review-reviewnya tuh season 2 kayak makin bagus lagi. Jadi segeralah akan gue tonton. Dan kalian juga silahkan ditonton. Sekali lagi ini series ada di Catch Play. Langsung aja ditonton di sana. Dan buat yang udah nonton bisa juga bagiin review kalian di kolom komentar. Setujukah kalau Lioness ini series yang asik? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan tulisin bebas. Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Cinecrip silahkan dipilih. Tiap tier itu ada benefitnya sendiri-sendiri. Nanti juga kalau udah join kalian bisa gabung ke WhatsApp grup khusus member. Di situ bisa bebas lah bergosip selama tidak cepu ya. Selama nggak keluar dari grup. Silakan join. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti La Familia. Thank you so much sudah terus meramaikan dan membantu Cinecrip. Oke, ini juga kayaknya konten penutup sebelum lebaran ya. Jadi selamat berlibur buat yang mau liburan, selamat mudik buat yang mau mudik, hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah dan semoga sehat terus. Cinecrip juga ini mau break sebentar lah. Mungkin sekitar seminggu 10 hari nggak tahu, tapi ini mau break dulu sebentar. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah libur lebaran selesai. Silakan tonton film-film lebaran ya, soalnya di situ banyak film Indonesia yang patut didukung. Jadi sampai ketemu lagi di review-review berikutnya.